Halo bro, kali ini kami ada kesempatan kunjungi bengkel workshop paling terkenal di kota Tangerang Selatan. Bengkel ini banyak bro memodifikasi motor custom yaitu berjenis Justile, cafe racer, bobber, chopper, dan lain sebagainya. Bengkel ini juga menyediakan cafe untuk kalian yang para bikers. Tentunya untuk gabut nongkrong bisa di sini, bisa mengerjakan tugas dan bisa banyak lainnya di sini. Tentunya bengkel ini juga menjunjung tinggi syar'i, yaitu syariat Islam. Bengkel ini cukup terkenal. Bengkel ini banyak sudah mengirim motor ke beberapa penjuru Indonesia bro, khususnya tidak asing lagi yaitu Kojai Garage. Oke, mari kita langsung ngobrol dengan salah satu ownernya. Simak video ini. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji, kali ini kita sudah bertemu dengan ownernya langsung. Kenalin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Ricky Eko Jaya, biasa disapa Ojai. Gua owner dari Kojai Garage. Oke, sesuai dengan pertanyaan para teman-teman di Instagram, kita di sini mau bertanya beberapa terkait dengan motor custom, yaitu gini bang. Ya, siap. Untuk bengkel ini sendiri berdirinya tahun berapa sih? Kalau untuk berdiri sebuah bengkel, itu gua nggak tahu tahun berapa. Yang pasti, kalau berkecimpung di dunia motor custom itu kurang lebih 2013 akhir lah dimulainya. Itu gua garap sebuah motor Honda GL menjadi cafe racer. Di situ titik awalnya berjalan sampai hari ini begitu. Oh gitu. Betul, ya. Kesulitan apa sih bang? Abang build motor custom ini yang paling sulit di motor custom itu selama pengalaman abang itu gimana? Kalau kesulitan di sebuah sepeda motor itu ketika kita pengen sesuatu hal yang baru. Misalkan ada scrambler, cuman kan scrambler itu kan identik dengan hal yang kayak gitu-gitu aja. Nah, kesulitan itu muncul ketika kita dapat customer, dia pengen scramblernya tuh beda. Dia harus punya namanya tuh nyawa di motornya yang orang lain nggak punya. Oh gitu. Itu susah tuh. Walaupun scrambler, tapi dia pengen beda. Oh, beda. Itu menjadi sulit. Jadi sesuai dengan keinginan customer ya. Nah, betul. Kita membawa jiwanya dia ke dalam suatu motor. Iya. Oke, keren sih. Terus ini bang, biasanya kan ada custom Justile, bobber, scrambler, cafe racer. Itu paling dominan banget motor yang paling enak gitu bang. Dari segi mesin, mesinnya oke nih kalau buat custom aliran ini lebih baik pakai motor yang ini, jenis yang ini gitu. Apa sih bang? Jadi ada dua jenis di sepeda motor tuh, satu orang nyari pride, kedua orang nyari kenyamanan. Nah kalau orang nyari kenyamanan, dia bakalan cari basic motor dengan tahun muda. Biasanya itu larinya ke scrambler. Oh, scrambler. Contoh dia pengen pakai Kawasaki Ninja 250, lalu dijadikan scrambler. Itu customer tipe nyaman. Tapi ada juga dengan basic yang sama, itu yaitu Ninja 2,5, tapi kan dia pengen pride, dia buat chopper. Oh, chopper. Nah, jadi ada dua tingkatan itu, dua perbedaan di situ. Jadi di motor custom ini ada yang bilang motor custom harus nyaman dengan tinggi segini, lebar segini. Ada juga yang bilang bikin motor gue itu beda. Wah, gue nggak peduli nyaman apa enggak. Ada yang kayak gitu sih. Gitu. Kalau untuk di bawah 200, kalau Ninja tadi kan 250 cc. Yeah. Kalau untuk di bawah 250 cc bang, yang paling abang recommended banget nih? Recommended sampai sejauh ini dengan harga yang range-nya nggak gede itu Yamaha Scorpio, Honda Tiger, ada Yamaha Bison, Honda Mega Pro 150, dan yang paling lagi dikejar-kejar sama pecinta followers Kojai Garage itu Yamaha Fiction. Oh, Yamaha Fiction ya. Nah, itu dibuat apa tuh bang? Yamaha Fiction itu? Itu saya juga heran, kenapa tiba-tiba si Kojai Garage ini jadi dikejar Fiction. Fiction ya. Tadinya kan kita punya personality branding itu Yamaha Scorpio. Yo. Jadi Fiction. Padahal kalau untuk CC itu Scorpio Fiction lebih kecil daripada Scorpio. Betul. Ya? Tapi sekarang orang punya kemauan yang aneh untuk si Fiction. Kita lagi garap Fiction menjadi bobber. Sebelumnya kita buat menjadi scrambler. Pernah juga kita bikin jadi cafe racer. Nah jadi Fiction ini ternyata salah satu bahan dengan delta box
yang lagi digandrungi sekarang karena XXR kemarin keluar. Oh betul. Iya. Padahal untuk Delta Box sendiri tuh menurut saya pribadi agak sulit tuh. Iya. Gimana sih sasis yang sekian presisi tersebut di custom dan dijadikan sesuai dengan keinginan gitu. Dulu tuh musuh. Vixen ketika masuk ke bengkel Kojai itu musuh. Oh musuh. Motornya apaan bang? Yamaha Vixen. Musuh. Musuh ya. Bang, ini susah nih bikin ganteng nih. Oh, iya. Tapi begitu munculnya si XXR 155 itu, ya ide-ide mulai bermunculan. Oh, jadi sebuah bobber, jadi cafe racer, jadi scrambler, ataupun kita pernah bikin mirip sama XXR-nya sendiri. Jadi Vixen ini bisa bangkit dari ketenggalaman yang kemarin itu di dunia custom ya. Oh iya benar. Gini bang, kalau terkait dengan motor, ini kan abang ngebuat motor custom udah cukup senior loh. Nah, baru. Ini baru. udah kemana aja sih bang? Jadi motor ini dari wilayah-wilayah Indonesia yang daerah mana yang pesen sebelum dia melihat bengkel ini, tahu-taunya dia lewat media, bang saya mau pesen motor ini dong. Itu daerah mana aja sih bang? Itu masa ramainya kita order itu bukan di pas by request, tapi di saat saya jual. Oh, jadi jual. dulu kita build motor sesuai keinginan saya jual. Oh, gitu. Nah itu dari Banda Aceh udah, Lok Sumawe udah, ya sampai ke Indonesia paling timur, Indonesia paling utara, Gorontalo, NTT, NTB bagian bawahnya, Kalimantan. Ya kalau untuk kota-kota besar sih insya Allah sih sudah pernah sih ya kita kirim gitu. By request pun terjadi sekitar tahun 2017. Itu by requestnya pun banyak dari luar-luar kota. Namun untuk akhir-akhir ini karena wabah dan lain-lain, sekarang yang order rata-rata sih sekitaran Jawa sih pastinya. Jadi didominasi untuk tahun ini sekitaran Jawa. Padahal mereka belum pernah ketemu saya sendiri, belum pernah tahu posisi workshopnya di mana. Itu dia. Tiba-tiba mereka custom. Ya, cukup ini ya. Dominannya dari situ malah. Dominannya dari situ. Kalau untuk wilayah sekitar sendiri malah mungkin hampir 0, berapa persen lah ya. Nggak nyampe 1% itu. Gitu. Kalau gini bang, kalau misal ada customer datang ke bengkel Kojai Garage ini, dia minta dibuatkan scrambler dengan basic motor Scorpio, itu berapa sih bang biayanya? Itu sebenarnya kita mulai custom itu full custom ya, jadi nggak bisa bikin tangki doang atau pasang ban doang atau potong rangka belakang doang. Jadi kita paket, itu paketnya mulai dari 15 juta. Kita mulai 15 juta, kita bisa wujudkan impian si customer tersebut membuat scrambler. Oh gitu. Jadi motornya exclude 15 juta jadi scrambler, atau motornya include ditambahkan aja 10 juta. Jadi 25 juta include Scorpio. Berarti 25 juta itu customer sudah bisa pakai scrambler. Pakai scrambler tanpa harus pusing nyari motor. Iya. Oke. Itu untuk scrambler, dan kalau setiap model lain beda-beda harganya atau tetap sama? Iya, beda-beda. Beda-beda. Mungkin kalau mau bikin bobber, cuman bobbernya bobber yang standar aja bisa 15 juta juga bisa. Tapi kan kalau bobber itu dia punya pride sendiri. Misalnya dia pengen bobber minimal banget tuh pakai ban Sinco ya. Jadi otomatis harganya bisa, terus sok depannya pun harus besar. Jadi mulainya range-nya tuh 20 ke atas. Bobber, chopper bisa dimulai dari angka 20. Yang paling murah sih pasti scrambler. Karena kan ngerubahnya nggak banyak ya. Jadi cepat ngerjainnya. Oke, Kojai Garage ini ternyata nggak cuma punya bengkel custom yang unik dan cukup kita bilang oke, tapi dia juga punya menyediakan tempat untuk para kalian yang mau stay, menjadi tugas dan lain-lain bisa mampir di kafe ini. Oke, coba bang agak dipromosikan sedikit biar lebih tahu. Wah, jualan nih. Jadi di Kojai Garage ini kita baru pindah ya. Kita berada di Ciputat, Tangerang Selatan. Tepatnya di Jalan Arya Putra nomor 46 di pertigaan Eyang Agung. Nah, di Kojai Garage yang saat ini kita melahirkan tempat baru yaitu Kojai House. Yang mana Kojai House ini adalah wadah atau bahasa Indonesia rumah Kojai yang terdiri dari ada Kojai Galeri, Kojai House dan Kojai Garage. Buat kalian yang pengen custom motor bisa di Kojai Garage, buat nyari motor jadi di Kojai Galeri, dan buat yang pengen ngopi, makan, santai bersama keluarga atau sekedar nongkrong bisa di Kojai House. Seperti itu sih. Menu favorit kita ada nasi kebuli dengan harga 30.000 aja, pizza Nusantara itu dengan harga 35.000 aja, dan pastinya kopi start from dari harga 15.000 sih. Oke,
harga segitu kalian bisa nongkrong dan menikmati juga Iya. motor custom di sekelilingnya. Oke, jiwa anak motornya dapat banget cuy dari sini. Untuk di wilayah BSD, Bintaro dan sekitarnya deket banget di sini. Oke, terima kasih banyak Bang. Makasih juga Bang Sudah Deddy. dikasih waktunya. Iya, saya Kita makasih. bincang-bincang di sini. Siap. Apa sih Bang? Kita tanya terakhir nih, Siap. kesan dan pesan untuk anak-anak motor custom di Indonesia ini, khususnya untuk anak-anak milenial. Wah, Pesan-pesan dari Koja ini apa sih Bang? Untuk anak milenial banget sih pasti saya banget ya. Saya milenial banget gitu. Nah, untuk teman-teman yang lagi geloranya tinggi bermain motor dan ingin memiliki motor custom atau yang sudah punya motor custom, baiknya motor itu dijaga, dirawat dan dilestarikan. Karena umumnya orang-orang setelah custom itu dia punya motor customnya, habis itu dia taruh di garasi aja. Ya semoga kalian bisa melestarikan motor custom ini dengan wujud yang positif. Kayak gitu aja sih. Terima kasih banyak buat Koja Garage Makasih, Om atas Deddy. pemberian waktunya terhadap kita. Sama-sama.